Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai sholat Jumat. Sebelum masuk ke materi, mari kita cermati dua gambar yang ada di layar. Di situ terdapat dua gambar, di mana ada satu orang yang berdiri di depan para jamaah. Itu mereka lagi ngapain ya? Mesti kalian pada tanya gitu kan. Jadi mereka itu sedang khutbah, teman-teman. Khutbah itu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebelum kita menunaikan sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah terlebih dahulu. Dan khutbah ini dilakukan oleh salah satu yang akan menjadi imam. Nah, khutbah ini berisi apa sih? Khutbah ini berisi nasihat-nasihat kepada umat Islam, umat muslim untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai syarat sholat Jumat, pengertian sholat Jumat, apa itu sholat Jumat sebenarnya, terus kemudian ketentuan-ketentuan yang harus ada di sholat Jumat, yang meliputi ada syarat wajibnya, syarat sahnya, terus kemudian ada khutbah Jumat juga. Apa itu khutbah Jumat? Rukun khutbah Jumat itu apa aja? Kita akan pelajarinya. Kemudian syarat-syarat khutbah Jumat. Jadi tidak hanya sholat saja yang ada syarat-syaratnya. Dalam khutbah Jumat juga ada syarat-syaratnya. Terus kemudian kita akan pelajari sunnah khutbah Jumat. Apa yang harus dilakukan dalam sholat Jumat? Gitu. Terus yang terakhir, kemudian kita akan pelajari sunnah-sunnah yang berkaitan tentang sholat Jumat. Apa yang berkaitan dengan sholat Jumat? Gimana sih baiknya sholat Jumat itu? Kayak gitu. Adab, kemudian adab melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak hanya langsung sholat saja, tapi ada adabnya juga. Kemudian ada hikmah sholat Jumat. Ada hikmahnya juga sholat Jumat itu. Tidak hanya sholat saja, seperti sholat pada sholat wajib biasanya. Yang terakhir nanti kita akan membahas apa aja yang halangan sholat Jumat. Jadi kita boleh nggak sholat Jumat itu pada saat waktu apa aja. Nanti kita akan bahas semuanya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu emang apa sih? Oke. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Jadi bagi kalian yang merasa laki-laki sudah dewasa dan sudah balik, maka hukumnya wajib bagi kalian untuk menunaikan sholat Jumat. Sholat Jumat ini dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sholat Jumat ini harus dilakukan bersama-sama di suatu masjid. Di masjid ya teman-teman, tidak boleh di lapangan. Jadi kalau ada orang yang melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat di lapangan itu tidak sah. Sholat Jumat itu dilakukan hanya di masjid. Begitu. Anjuran sholat Jumat ini juga terdapat di surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi sholat Jumat ini kan sifatnya wajib bagi laki-laki yang sudah dewasa.
Jadi siapapun kalian yang merasa laki-laki, kalau sudah waktunya zuhur dan pada hari Jumat, maka kalian segera ke masjid terdekat dan bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat. Kemudian selanjutnya mengenai ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak hanya langsung sholat saja, tapi ada syarat wajibnya. Yang pertama harus Islam, jelas. Karena ini hanya ada di agama Islam saja. Kemudian yang kedua harus balik, dewasa. Jadi kalau kalian sudah merasa dewasa dan balik, maka kalian hukumnya wajib. Tapi kalau kalian masih anak-anak, hukumnya itu tidak wajib. Yang kemudian berakal. Jelas, kalau kalian gila tidak berakal, bagaimana kalian sholat nanti? Bagaimana kalian harus mencermati khutbah nanti? Maka kalian harus berakal. Yang kedua, laki-laki. Ya, harus laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak wajib melakukan sholat Jumat. Nanti kita akan membahas di akhir. Jadi yang jelas harus sehat. Yaitu yang terakhir yaitu menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau sebagai musafir tidak wajib melakukan sholat Jumat. Jadi syarat wajibnya itu harus Islam, harus dewasa atau yang sudah balik, kemudian berakal, laki-laki, sehat, dan bermukim. Kemudian selanjutnya yaitu syarat sah mendirikan sholat Jumat. Kalau tadi kita membahas mengenai syarat wajib, sekarang kita membahas mengenai syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kalau kalian hidup di perkotaan dan dekat dengan masjid, maka kalian sholat di masjid terdekat. Pokoknya intinya sholat di masjid terdekat. Kemudian selanjutnya yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat jamaah dilakukan sendiri-sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Ya sholat zuhur itu. Itu ya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, kita harus mengikuti 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Kalau 2 khutbah, ya nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang selanjutnya itu khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh teman ibu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu khutbah Jumat. Apa sih khutbah Jumat itu? Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Lalu apa saja rukun khutbah Jumat itu? Yang pertama yaitu mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat berwasiat atau bernasihat. Yang kelima yaitu membaca ayat Al-Quran pada salah satu atau 2 khutbah. Lalu yang keenam yaitu berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Lalu untuk syarat khutbah Jumat yang pertama yaitu khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi atau mulai bergerak condong ke arah barat. Lalu untuk syarat yang kedua yaitu khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat yaitu khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas.
Yang kelima, khotbah dilaksanakan secara berturut-turut atau jarak antara keduanya. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khotib menutup aurat. Lalu yang selanjutnya yaitu sunnah khotbah Jumat. Sunnah khotbah Jumat ini ada 8. Yang pertama, khotbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khotbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khotbah. Yang kelima yaitu khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan pujian-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam yaitu jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh yaitu khotib hendaklah memberi salam. Yang terakhir yaitu khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Lalu ada sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Apa toh hal yang harus dilakukan sebelum sholat Jumat? Yang pertama yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Lalu menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang terakhir yaitu memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Adab ketika melaksanakan sholat Jumat itu apa saja toh? Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi, yang merupakan salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Yang kedua yaitu ketika khotib sedang berkhotbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Lalu terdapat juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna salat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang selanjutnya yaitu hikmah sholat Jumat. Apa saja toh yang didapatkan setelah sholat Jumat itu? Yang pertama yaitu memuliakan hari Jumat. 2. Menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misal jika kita melihat ada jamaah yang sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan, jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung menasihatinya. Dari sini, umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga yaitu berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat yaitu dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima yaitu dilipat gandakan pahala kebaikan
Dan hikmah yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Lalu untuk materi yang keempat atau yang terakhir yaitu halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak boleh sholat Jumat adalah yang pertama yaitu sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi ia harus melaksanakan sholat duhur. Lalu yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga yaitu musafir, yaitu seorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Lalu yang terakhir yaitu perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Akhirnya sudah di ujung video nih teman-teman. Gimana? Kalian dari tadi mendengarkan penjelasan dari saya dan teman saya, apakah kalian paham semua? Jika kalian ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.